3, 2, 1, record. Sherin Clarissa. Halo. Luar biasa ini anak Halo. ya? Luar biasa anak Hong Kong dong. Gimana, kapan pengumuman online class kemarin? Pengumuman online class kemarin kalau nggak salah itu tanggal pertengahan Maret, kayak beberapa hari sebelum aku pulang tanggal kayak 20 gitu, jadi around tanggal 15. Pokoknya aku inget tuh hari Kamis. Hari Kamis kayaknya tanggal Maret 12. Tanggal 15 deh. Iya. Oh 12 actually. 12 Maret. Jadi between announcement sama reality online class itu ada gap nggak? Jadi langsung di-announce gitu sih, kayak oh ya nggak akan ada lagi in-person classes. Kita sekarang pasti platformnya online semua, tapi kayak mereka masih belum kayak figure out platform apa yang digunain gitu loh. Jadi cuma bilang doang, cuma ngumumin kalau misalnya oh bakal online, tapi masih belum tahu teknisnya gimana gitu. Dan hari itu juga you decide to go home? Enggak juga sih. I'm pretty sure kayak semua international student pasti bingung semua waktu pertama kali dengar online class itu kan. Soalnya untuk sekolahku itu pertama dia beritahunya kayak bakal online class semua, tapi dia belum kasih updates on the final exam. Jadi kita nggak tahu apakah final exam itu bakal in person atau final examnya bakal online. Soalnya kan waktu pertengahan Maret kan masih waspada, masih kita nggak tahu kayak kedepannya situasi corona tuh juga gimana kan. Jadi ya udah aku stay. Soalnya kan kalau misalnya in case final examnya in person kan, kalau misalnya aku pulang kan mahal tiket juga. Gimana gitu kan? Iya, bagaimana gitu kan. Jadi ya udah aku stay di Toronto. Terus abis itu akhirnya beberapa hari setelahnya, kayak 3 hari 4 hari setelahnya tuh baru diberitahu final examnya juga bakal online gitu. Terus aku dari situ, waduh berarti habis ini nganggur dong. Terus kan awalnya kan aku juga ada rencana kan summer itu kan. Tapi itu di cancel semua gitu. Kayak aku dapat notice di email tuh kalau di cancel semua. Jadi literally dari bulan Maret itu, dari pertengahan Maret itu sampai aku nanti mulai semester baru which is September 8 itu aku nggak ada apa-apa dong. Iya sih. Kayak semua planku kayak benar-benar di cancel semua kan. Jadi kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi aku kayak mikir kayak waduh, ngapain ya coba Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kayak 6 bulan di Toronto dan nggak bisa jalan-jalan juga kan, nggak bisa keluar juga kan, di apartemen terus kan. Belum outbreak. Ngapain juga? Belum outbreak. Kayak waktu itu di Toronto masih kayak, bukan di Toronto sih, di Kanada tuh bahkan cuma berapa ya? Cuma 100, 200 gitu loh. Kita sebelum 100 juga udah disuruh pulang sih. Oh, kita cuma cuma online class doang sih, di online class itu. Ya, online tapi habis itu semakin parah kan. Terus habis itu kan pada pesawat-pesawat kan pada kayak cancel flight. Terus habis gitu Indonesia juga ngeluarin peraturan yang warga negara Indonesia kayak disuruh pulang. Terus habis gitu yang kayak banyak negara yang kayak untuk ditransit itu juga susah gitu loh. Jadi kalau mamaku kan langsung kayak oh ya udah kalau misalnya udah nggak ada apa-apa ya udah mending pulang aja. Terus aku mikir juga ya kalau misalnya aku stay di Toronto kan aku juga nggak ada keluarga kan, kayak benar-benar sendiri kan di Toronto. Living cost lumayan ya. Living costnya juga lebih mahal kan kalau misalnya aku di situ kan, mau makan sendiri mau apa sendiri kan pasti lebih mahal di situ juga. Terus aku harus bayar apartemen lagi kan. Jadi ya udah balik akhirnya. Lewat Hong Kong. Beberapa hari sebelum Hong Kong tutup. Hong Kong emang tutup ya? Hong Kong sudah tutup, beneran nggak boleh transit, nggak boleh apa waktu itu. Tanggal 20-an. Oh. Jadi kalau misalkan beberapa hari, kamu harus lewat Jepang ke Jakarta dulu, baru ke Surabaya, lebih riskan. Nah itu waktu aku nyari flight itu emang susah sih. Waktu pertama kali aku nyari, itu kita ketemu dari Toronto, Turki, Surabaya. Tapi habis itu beberapa hari kemudian, 24 jam kemudian, bilang Turki termasuk kayak one of the country yang termasuk country yang gimana gitu loh, yang kayak tutup ya, bahaya gitu loh, gimana. Terus habis itu mau ke Taiwan akhirnya, tapi Taiwan itu close duluan Taiwan. Terus Taiwan tiketnya naik juga, jadi awalnya kayak 1.000, ini one way itu 1.000 awalnya 1.500-an,
terus naik jadi 3.000-an. CAD. Itu kan karena kayak CAD. Dan itu kan karena juga anak-anak international student kan banyak yang pulang kan. Karena kayak dari corona gitu. Jadi mungkin itu ya kayak penyebabnya, kayak tiket-tiketnya juga naik gitu. Jadi kayak awalnya emang susah nyari tiketnya gitu. Juga banyak teman-temanku, kan aku sama KJRI, aku disuruh kayak list anak-anak, daftar anak-anak yang pulang-pulang gitu loh. Jadi kayak mereka transit dari mana. Jadi kalau misalnya in case kayak mereka ada stuck di suatu negara, pihak KJRI bisa bantuin mereka. Tapi waktu aku list itu banyak juga yang nge-WhatsApp aku besoknya, oh Ci ini di cancel, aku sekarang flightnya kayak gini, sekarang route-nya beda lagi, gitu juga banyak. Jadi nyari route udah waktunya susah ya. Jadi agak stressful sih. Ya yang penting udah nyampe Indo. Abis gitu time difference gimana? Time difference kalau aku nggak efek ya kalau misalnya online class, karena kan emang kalau online classku kan pre-recorded kan, jadi aku nggak ada jam spesifik di mana aku harus nonton video lecture-nya itu, tapi sama sama profesorku itu mereka kayak post jadi di satu platform namanya web option. Jadi di web option ini mereka post video mereka lecture, jadi di situ kita bisa nonton kapan aja gitu. Jadi buat aku nggak seberapa ngefek sih. No attendance ya semua? No attendance. Untungnya. Khusus untuk anak inter atau semua? Enggak sih, ini untuk kelasku aja. Kayak aku untungnya semester ini aku emang waktu aku di kelas, waktu in person, emang nggak ada attendance kelasnya itu. Tapi kayak kelas-kelasku sebelumnya ada kelas yang ngambil attendance, ada yang enggak. Cuma semester ini untungnya semua 5 kelasku ini enggak ngambil attendance. Dari faculty apa? Psychology. Nah. Psychology berarti kalau ada lab test atau research. Kalau psychology itu aku kalau tahun ini aku kebanyakan ngambil scientific communication. Scientific communication is basically, jadi kan kita sebagai kayak psikologi kan kita harus bisa ngomong sama orang kan ya anggapannya. Kita harus bisa kayak menjelaskan diri kita sendiri, terus bisa komunikasi dengan baik lah intinya. Nah, itu jadi aku ada satu kelas, itu namanya Scientific Communication, jadi itu tugasnya kita cuma presentasi sama kayak dialog gitu loh sama orang. Which is kind of hard to do kalau misalnya online class kan. Jadi, untuk kelas ini, final examku itu presentasi. Jadi karena presentasi itu, kenapa? Masih doable kalau presentasi? Iya, ya itu sih paling se-extend itu ya cuma cuma presentasi doang sih. Jadi cuma kayak bikin video gitu, terus abis gitu kayak bikin presentasi juga, kayak PowerPoint ada kayak soundnya gitu. Jadi nggak seberapa bingung sih. Mungkin yang lebih bingung kalau misalnya ngambil kimia gitu ya kali. Kalau misalnya ada lab-lab itu kita nggak bisa. Kan beberapa psikologi kalau dulu di CU kan beberapa clinical psychology kan ada yang eksperimen pakai EEG segala macam. Aku belum sih. Jadi kayak gini, kalau misalnya di Yofi itu kalau first year kita tuh bukan yang mengconduct eksperimen, tapi kita jadi subjek eksperimennya. Ya, subjek eksperimen. Kalau misalnya second year itu kita cuma belajar doang, third year, fourth year tuh baru kita conduct our own experience dan eksperimen. Dan untungnya aku kan, kenapa? Kalau suruh ikut eksperimen kan itu juga part of grading juga ya? Iya, tapi itu kan first year. Tapi kan tahun ini kan second year. Jadi untungnya second year ini aku kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak harus work on kayak a specific experiment gitu. Jadi untung deh begitu. Jadi so far semua pre-record ya, nggak perlu ada face to face sama sekali. Nggak ada. Midterm sempat di situ? Midterm 2 kali di sini. 2 atau 3 kali gitu ya di sini. Tapi ada take home? Kenapa? Ada yang take home nggak? Enggak. Jadi semuanya pakai platform online gitu. Platform online? Namanya M-Tuner. Accessible within that day? Jam berapapun? Ya, jadi dikasih oh ya kamu kerja dari jam 7 sampai jam 9. EDT, waktunya Toronto, ya itu di antara jam itu kamu bisa kerja. Kamu bisa selesai awal, bisa masukan kayak a little bit later, kamu bisa kerja jam 8 gitu.
Kalau di situ morning berarti kan selisih 13 jam ya nggak salah? Selisih 11. 11 Iya. jam. Berarti di sini 11 jam malam. awalan kita. Aku kapan hari pernah ujian, aku harus bangun kayak jam 3 subuh, jam 4 subuh gitu sih. Tapi kan itu kan cuma kayak sekali 2 kali kan. Cuma kayak buat for test kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, daripada kelas, kalau aku kelas terus aku ikutin jam turun tuh lebih parah lagi coba. Iya sih, tiap hari gitu. Iya. So far, tes segala macam berjalan dengan lancar atau somehow ada platform error segala macam? Jadi begini, kan internet di Indonesia pastinya tidak secepat internet di luar negeri, specifically kalau kita ngomong tentang kayak US. Karena kan pasti internetnya lebih cepat di sana kan. Di sini aku pakai internet yang kebetulan internet positif. Jadi ada beberapa website yang tidak bisa aku buka, dan kadang-kadang jadi kayak gini, kalau misalnya orang online class ya, online exam, nggak mungkin, 100% nggak mungkin, pasti aku jamin, ada open book lah pasti. Nggak mungkin ada orang online class, terus, ya ampun, aku bakal mengerjakan ini sendirinya, aku akan menunjukkan kemampuanku, walaupun aku bisa, nggak mungkin. Tapi gitu. Pasti kampusku ada yang diawasi, kalau Zoom 2. Oh ya? Loh, tapi aku nggak diawasin. Gitu loh. Sekarang kok misalnya kamu online exam misalnya, oke, kamu online exam, terus abis gitu kamu nggak diawasin dong. Terus kamu terserah mau datang kapanpun, cuma dikasihin kayak window time, 3 jam, dari jam 7 sampai jam 10. Masa kamu kayak, enggak, aku bakal mengerjakan ini sendiri. Aku nggak mungkin lihat bukuku, aku nggak mungkin lihat catatanku. Kan, tapi yang kena internet tidak masuk akal. Ya. Nah, internet positif tuh jadi aku waktu itu sempat mau buka, jadi aku assignment tuh, nah ini nggak enaknya online class itu, guru-guruku itu semua pakai online platform yang beda-beda. Jadi kayak apa ya, ada satu online platform yang aku nggak bisa buka, dan aku harus ke email gurunya gitu, aku nggak bisa buka ini gitu, nggak bisa buka ini karena internet positif gitu. Aku harus jelasin kan internet positif. Ada standar dari uninya untuk pakai platform satu? Nggak ada. Jadi setiap guru beda-beda. That's why tadi kita ngomong-ngomong kan, aku nggak pernah pakai Zoom. Soalnya guruku nggak ada yang pakai Zoom. Ini Indonesian students sudah kena internet positif, apalagi mainland student ya, pasti firewall-nya mereka lebih kenceng lagi. Terus itu sih, kayak kan internetnya lemot banget. Jadi waktu aku online exam kan agak susah, dan kan karena berhubung open book, jadi kan aku pasti ngeliat, buka tab lain dong, buka Google, nyari jawaban gitu ya. Tapi nggak bisa, kayak buka Google aja lemotnya setengah mati. You should have saved your PPT. Nggak kepikiran tau. Tapi ya udah deh, udah aku rela. Tapi time flexibility-nya paling enak ya kalau kalian kayak gini ya. Aku rasa dibandingin international student yang lain, kayak I have it better sih. Iya, masih make sense. Tapi kayak kampus segede UOT nggak punya standardized platform gitu. Aku nggak tahu if kayak one department punya satu spesifik online platform gitu, tapi khusus untuk my campus and my department itu nggak ada. Tapi selama ini kalian submission nggak ada online submission gitu ya? Kalau zaman-zaman ada face-to-face class. Online submission ada. Blackboard. Ada. Ada. Kan itu tetap doable kan? Maksudnya kayak submit homework atau do homework dari platform itu. Iya, bisa. Tapi kan itu kan cuma platform sekolah kan. Kayak itu mereka nggak bisa kayak nge-post video di situ. Jadi mereka harus kayak pakai apa ya mereka? BB Collaborate. Pernah denger nggak? Iya, terlalu banyak sih itu. Iya, kayak macam-macam lah mereka pakai. Jadi mereka postnya di situ sih. Jadi yang paling susah masalah website-website yang terlalu banyak yang kadang nggak bisa diakses dari Indo juga ya? Itu sama internet yang nggak secepat. Internet connection ya. Internet connection. Tapi untungnya masih pre-recorded ya. Kalau live kadang susah catch up. Iya. Itu apalagi kelasku tuh kayak jam 9, jam 11, tapi not so bad sih. Jam 9 sampai jam 11, tapi sampai siang gitu, sampai ada yang kayak dari jam 3 sampai jam 6 gitu. Kalau misalnya jam 3 sampai jam 6 Toronto, berarti kan aku harus bangun jam 2 sampai jam
5 subuh. Jadi bagus lah. Tapi menurutku U of T sudah termasuk accommodating sih. Mereka kayak yang untuk final examku, jadi aku ada final exam kan statistik. Mereka ada kayak ngeluarin survei gitu kayak berhubungan U of T kan emang terkenal banyak international student-nya. Berhubungan karena banyak anak international student yang pulang ke homeland-nya masing-masing. Kayak gimana enaknya kita conduct this task. So, kayak apakah kita ikut jamnya apakah nggak apa-apa ikut jamnya kayak tiap anak international student itu, atau kayak kita tentukan beberapa spesifik time zone yang bisa diikutin oleh semua anak-anak yang ada kayak spread out di seluruh dunia gitu. Jadi lumayan considerate sih menurutku. Selama ini apa mereka udah minta feedback ke students masalah online teaching? Oh sudah. Banyak kan ini kan udah mau akhir semester kan, jadi guru-guruku banyak yang ngasihin course evaluation, kan wajib ngisi kalau misalnya udah selesai kayak 1 semester gitu. Itu mereka banyak kayak tanya kayak, oh ya kayak apakah kamu merasa kalau misalnya kamu bisa melakukan lebih baik andai kata kalau this kayak whole online thing didn't happen gitu. Apakah kamu merasa kayak kalau misalnya kelas ini kedepannya diadakan melalui kelas online, apakah bisa seefektif kalau misalnya in-person lecture gitu-gitu. Oh, jadi mereka udah collect feedback ya? Dan mereka sangat accommodating sih. Waktu aku midterm, itu pada hari yang sama, itu juga hari aku flight balik ke Indonesia kan. Terus aku kayak ngomong, oh ya nggak bisa ikut midterm, gini. Mereka bener-bener kayak tanpa kayak mikir gitu loh. Mereka langsung kayak, oh ya nggak apa-apa gitu. Terus banyak teman-temanku yang kayak, stres karena nyari tiket kayak alasannya cuma kayak stres gitu nyari tiket kayak. Tapi emang stressful sih, nyari tiket itu memang stressful. Dan kayak, stressful, kayak bener-bener nyari tiket nggak dapet, kayak di cancel, bla bla bla. Dan sama gurunya kayak, ya nggak apa-apa, kayak you can take like any time that you need. Terus kayak di extend gitu seminggu waktunya, di extend 2 minggu gitu. Jadi kayak bener accommodating dan considerate sih menurutku. Wait, mundur lagi ke belakang. Waktu mereka announce, itu mereka kan sebenarnya unprepared ya, mereka juga masih cari solusi. Itu mereka berapa hari sih waktu kayak meng-off-kan kalian cari solusi gitu? Kalau kampusku termasuk cepat sih. Waktu aku dibilangin tentang online class itu kan hari Kamis. Tapi kan sebelum diliburkan tuh mereka sudah kayak was-was gitu loh. Mereka sudah kayak sepertinya ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Misalnya kita nggak bisa in-person class lagi. Jadi kayak mereka udah dari kayak beberapa minggu kan, sudah dari beberapa minggu lalu tuh mereka udah kayak mikir-mikir udah gimana ya. Jadi waktu mereka give us the new structure, give us kayak the new kayak platform yang mereka bakal post video lecture itu cukup cepat. Jadi kayak by Monday, Tuesday gitu mereka udah kayak figured kayak all of the stuff out gitu. Cepat juga sih, tapi memang kalian kan udah dibilang termasuk late juga buat terapin ini ya, jadi mungkin udah bisa belajar dari kampus-kampus lain ya. Iya, kalau misalnya Hong Kong udah 2 bulan deh. Hong Kong kemarin Februari 2 minggu kita di offin. Sampai Februari, udah dari Februari. Dari Februari. Februari 17 kita mulai, Februari awal udah announce. Ya, Lama juga. Kalau memang nanti disuruh 1 tahun online class gimana? Betah nggak? Aduh. Kalau disuruh 1 tahun online class tapi bisa keluar-keluar, mungkin aku tahan. Ya nggak tahan karena jiwa extrovertnya meronta-ronta. Iya, betul. Nggak tahan karena ya udah di kamar doang kerjaannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Somehow kayak kangen group work vibes gitu. Kangen gimana? Group work vibes, ketemu di library. Group work vibes. Oh iya, kangen sih sama teman-teman. Kayak waktu aku pulang gitu kayak sedih juga sih sama teman-teman. Tapi nggak banyak group project ya? Group project cuma presentasi doang. Sisanya kebanyakan individual. Jadi nggak seberapa merepotkan. Iya, untuk group project gimana come up-nya? Group project itu susahnya karena group project itu jadi gini, group project itu consist of kayak multiple students kan, dan kita semua dari negara yang berbeda-beda. Jadi time zone-nya benar-benar kacau. Jadi kayak in one time mungkin ada 3 anak yang online tapi 2 anak ini pasti tidur.
Terus kayak waktu 2 anak ini online, kita pasti tidur. Kayak bener-bener kayak nggak bisa ketemu berlima gitu, nggak bisa. Tapi untungnya kan kita cuma butuh compile videos kan. Jadi mereka kirim punya mereka satu-satu di kayak grup chatan kita, terus habis itu kita compile sih. Ya yang cuma susah kok diskusi aja sih. And then kayak bikin slides gitu pakai online platform, online PowerPoint, Google Docs gitu ya? Kalau bikin gimana? PowerPoint slide? Oh iya ya, kita pakai Google Docs. Oh, so the presentation is only video? Iya, video. Oh, enak ya. Karena kita presentation pun pakai Zoom. Oh ya? Live sama. Jadi harus live gitu? Share screen, ngomong gantian. Awalnya kalau in-person assignment-nya, itu kita harus presentasi depan science fair, depannya teacher and members of the department. Jadi, teachers, TAs, terus kayak orang-orang pentingnya departemen lah pokoknya. Tapi kita sekarang cuma perlu submit video, which is better sih. Lebih less pressure. Bisa di-retake dong. Iya. Kalau misalnya in person kan harus hafalin every single thing that you need to say kan. Tapi kok misalnya online kan cuma recording kan tinggal baca aja. Tinggal baca and nggak nggak diliatin orang. Kan kita nggak harus nunjukin muka soalnya. Cuma audio doang. Oh, audio, enak juga. Abis gitu grading gimana? Udah ada opsi pass fail belum? Aduh, grading tuh bless. Ya ampun. Jadi gini, grading itu awalnya sistem tuh kita kan ada itu loh, pass no pass kan. Jadi kita tuh dikasihin limit 2 kredit. 2 kredit itu 4 pelajaran untuk 4 tahun. Jadi aku biasanya cuma pakai setahun sekali kan. Tahun ini aku belum pakai. Nah, tapi setelah corona ini kayak universitiku umumin kalau misalnya kamu bisa kredit no kredit tanpa batas untuk semester ini. Jadi kalau misalnya aku ngambil 5 kelas, aku mau kredit no kredit semuanya, aku juga bisa. Dan kalau misalnya untuk sekolahku, deadline-nya tuh harusnya kan tanggal April 1 atau tanggal April 2 gitu loh. Tapi untuk semester ini kita dibolehin ngambil final exam dulu, lihat final grade-nya kita. If we're not happy with it, kita bisa NCR. Tapi kalau misalnya if we're happy with it, kita bisa biarin aja. Kalau misalnya dulu kita nggak bisa ngeliat final grade kita, jadi kita harus decide sebelum final exam. Jadi kalau misalkan udah tahu dapat C, you baru apply, and then jadi course completed but nggak masuk GPA. Iya. Jadi cuma pass gitu doang. Dan itu harusnya nggak boleh, kita tuh nggak boleh NCR, CR, nggak boleh kayak no creditin subject yang requirements. Wait bentar, no credit itu apa sih? No credit itu no credit itu no GPA. Oh, oke. Nggak ngefek ke GPA. Jadi walaupun kamu dapat 70, tetap masuk ke transkripmu kalau misalnya kamu ngambil kelas ini, tapi pass. Kamu pass, tapi nilaimu nggak akan ngefek ke GPA-mu. Oh, I see. Oke. Kayak nggak bakal muncul nilainya di transkripmu. Kayak gitu. Jadi awalnya kita nggak boleh NCR pelajaran-pelajaran yang requirements. Dan kebetulan aku semester ini aku ngambil semua pelajaran requirements, aku ngambil all psych. Tapi mereka umumin boleh requirements boleh di NCR. Jadi terima kasih. Jadi kalau malas ya udah pass failin aja semua. Tapi kan saya tidak tega gitu. Iya sih. Tapi di situ grading pakai normal distribution apa enggak? Asin kayak top 10% baru dapat A. Ada beberapa kelas yang kayak gitu. Dan ada beberapa kelas yang nggak pakai gitu. Kelasku yang matematika, kelasku yang stats, biasanya pakai kayak gitu. Tapi serem juga dong kalau open book dan bisa nyontek kan harusnya punya tinggi juga. Iya sih. Makanya kita harus belajar giat, pantang menyerah. Kemarin in my case ada satu kelas finance 70. Oh enggak, ini gabungan sections. Berarti kira-kira ada 200 students. Oke. Gabungan beberapa sections. Out of 27, nilainya 27. Mediannya 26. Max-nya 27. Jadi Max-nya 27? Max-nya 27. Memang out of 27 points.
Oh, oke. Mediannya 26. 100. Mediannya 26. Oh, gils. Lebih dari setengah kelas dapat 27. Gils. Ya Minnya pantas saja makanya sekolahmu pakai Zoom. Iya, minnya 25. Standard deviation-nya cuma 2. Ya elah. Jadi kalau memang standar E-nya 2 SD di atas min, nggak bisa dong. Aduh, repot sih. Makanya mati. Tapi gini, untuk tes M-Tuner selama ini aku tahu, jadi guruku itu mereka punya kayak test banks, jadi questionnya mereka banyak banget, dan mereka distribute itu ke siswanya. Jadi nggak semua siswa punya set of question yang sama. Oh, oke. Jadi misalkan soalnya 10, dia bikin 100, dia scramble. Masuk akal. Tapi itu sama unfair juga sih. Ya sih, tapi itu mengurangi. Karena kalau kamu kayak 2 jam gitu ya, misalnya dikasih 2 jam, kan bisa aja satu anak ngerjain dia plus answer-nya di docs bagi ke orang-orang dapat 100, 98, 99, terus loh. Kalau misalnya di scramble kan pasti orang sibuk, karena tahu kalau misalnya, oh, aku mungkin nggak dapat the exact same question seperti temanku yang kerja ini. Jadi kan mereka pasti mau nggak mau harus lebih serius. Emang ada yang mau share gitu? Ada. Kan, tapi iya ada. Ada, cumanya gimana ya? Jadi gini, kan kita ada group chat kan, pakai Messenger nggak kamu? Iya dong, ada dong. Iya. Pokoknya di situ kita bikin group chat kayak tiap course gitu. Tapi kebanyakan group chat itu TA-nya itu kayak menyamar dan masuk gitu loh di group chatnya. Oh, I see, bisa nyamar. Jadi namanya diganti gitu, Siti Nurhani gitu. Make sense. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak berani gitu loh orang-orang nge-share gitu. Mungkin kayak dari friend group kayak grup teman-temanku gitu. Oh, kalian punya enggak? Itu baru. Kan pasti kayak biasanya sesama anak Indo, sesama Inter ada yang bikin grup sendiri buat belajar bareng. Tapi anak Indo di kampusku sikit sih. Dan nggak ada yang psikologi. Oh, jadi sendirian ya di situ. Major course nggak ada partner in crime. Iya deh. Interesting. Jadi kesibukan di rumah selain kelas? Makan, tidur, Instagram. Gitu deh. Masih 2 minggu masih bisa dinikmati, kalau udah 2 bulan lama. Nggak bisa sumpah, tapi aku 2 minggu sudah nggak tahan loh. Iya, 2 minggu udah nggak tahan. Waktu bulan November pulangin cepet ya. Orang-orang kayak gitu, online kelas enak ya, gini gitu, tapi lama. Iya sih, aku nggak tahan sih. Kayak kemarin itu kan, aku kan sama mamaku nggak boleh keluar sama sekali nggak boleh keluar. Jadi kayak ada beberapa orang-orang yang masih keluar gitu loh, aku tuh heran gitu. Kayak kok berani sekali mencari maut deh. Tapi kayak aku nggak berani keluar kan. Jadi kayak the only hiburan yang bisa aku dapat itu kalau misalnya supirku misalnya perlu ngantar bareng ya, aku ikut dalam mobil. Oh, cuma ngeliat jalan gitu. Carrying you vibes di jalan sepi. Iya, cuma ngeliat gitu. Tapi di jalan nggak sepi loh. Tapi trafficnya nggak parah. Iya, tapi orang-orang tuh banyak yang keluar. Jadi aku tuh heran Mas Yan, kenapa orang-orangnya masih berani keluar? Apa karena kerja ya? Maybe. Di Surabaya liburin nggak sih orang kerja tuh? Kan nggak semua sektor bisa work from home juga. Iya sih, betul. Service, retail gitu nggak bisa ya? Gitu dia. Kasian juga sih. So, nice story. Thank you very much, Sherin. Thank you.